Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Layamina. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman pada sehat selalu ya. Di episode kali ini saya bakalan ngebahas alur cerita film horor lagi buat kalian yang berjudul Kuchisake Onna atau A Slit Mouthed Woman. Film ini rilis pada tahun 2007 dan di film ini bercerita tentang sebuah legenda lama tentang keberadaan sosok hantu perempuan yang mengerikan. Kengerian dari hantu tersebut yaitu di mana wajahnya yang rusak dan juga mulutnya yang robek. Dan hantu tersebut selalu membawa gunting besar. Pokoknya ini hantu sangat menyeramkan. Oke lah, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita bahas alur cerita filmnya. Awal cerita dilihatkan banyak orang ramai membicarakan tentang sebuah legenda hantu mulut robek, dan katanya hantu tersebut selalu muncul di taman pada pukul 5 sore. Cerita legenda perempuan mulut robek ini sangat populer di kalangan anak-anak waktu itu. Suatu hari ada 3 siswi yang sedang menceritakan hantu tersebut di dalam kelas. Tiba-tiba ada guru yang nyamperin mereka. Guru itu bernama Guru Yamashita. Guru Yamashita langsung menyuruh ketiga anak tersebut untuk pulang. Setelah ia menyuruh anak-anak itu pulang, Guru Yamashita bertemu dengan guru lainnya, yaitu Guru Matsuzaki. Mereka basa-basi sedikit di sana. Kemudian Guru Matsuzaki memasuki sebuah kelas yang dimana di papan kelas tersebut ada gambar hantu perempuan mulut robek. Awalnya dia mau menghapus gambar tersebut, tapi tiba-tiba dia mendengar sebuah bisikan gaib. Bisikan itu berbunyi, "Apakah aku cantik?" Setelah itu tiba-tiba ada gempa dan hantu itu keluar dari sebuah ruangan gitu dengan penampakan yang sangat mengerikan. Tetapi hantu itu memakai masker dan juga membawa gunting tentunya. Singkat cerita, ada 3 anak laki-laki yang merasa penasaran tentang hantu mulut robek itu, dan mereka bertiga sengaja menunggu di taman saat pukul 5 sore. Kemudian hantu itu datang dan membawa salah satu anak laki-laki tersebut. Setelah insiden hilangnya anak tersebut membuat ramai jagat maya dan mengira kalau anak tersebut diculik oleh perempuan yang menyamar menjadi hantu mulut robek. Karena takut ada anak lain yang diculik, setiap pulang sekolah anak-anak tersebut diantar oleh para guru sampai anak-anak tersebut bertemu para orang tuanya. Tapi ada salah satu siswi yang memakai masker. Dia bernama Mika. Saat Mika dijemput oleh ibunya, dia malah tidak mau pulang. Lalu Guru Yamashita mencoba membujuk Mika dan bilang kepada ibunya Mika kalau dia yang akan mengantar Mika pulang. Lalu di sana Mika bercerita kepada Guru Yamashita kalau ibunya galak dan suka memukul dia, sembari dia memperlihatkan luka lebam di mulut dan badannya. Saat Mika berkata kalau dia benci dengan ibunya, tiba-tiba Guru Yamashita membentak Mika. Sontak membuat Mika pun menjadi kaget. Lalu dia berlari. Tapi tiba-tiba Guru Yamashita dikagetkan kalau Mika dibekap oleh hantu mulut robek. Di sana Mika agak memberontak kepada hantu itu, dan tidak sengaja Mika membuka masker hantu tersebut dan wajah hantu itu terlihat oleh Guru Yamashita dan juga Mika. Hantu itu pun membawa pergi Mika, tapi Guru Yamashita hanya bisa terdiam karena syok melihat wajah hantu tersebut yang sangat mengerikan.
Setelah itu, para polisi datang ke TKP untuk menyelidiki kasus penculikan itu. Guru Yamashita juga menceritakan semuanya kepada polisi. Di sana, Ibu Mika juga datang ke TKP. Dia histeris karena anaknya telah hilang. Singkat cerita, Guru Yamashita bertemu dengan Guru Matsuzaki lagi. Guru Matsuzaki di sana memperlihatkan sebuah foto perempuan kepada Guru Yamashita, yang ternyata foto perempuan itu mirip dengan hantu mulut robek itu. Di sana Guru Yamashita bertanya siapa perempuan itu kepada Guru Matsuzaki, tapi Guru Matsuzaki tidak menjawab. Lalu tiba-tiba dia ingin bergegas pergi karena dia mendengar bisikan gaib lagi. Guru Yamashita di sana mengikuti Guru Matsuzaki karena dia masih penasaran dengan perempuan yang ada di dalam foto tersebut. Di dalam mobil, Guru Matsuzaki menceritakan kalau yang ada di foto itu adalah ibunya. Dan akhir-akhir ini dia juga suka mendengar bisikan gaib. Dan saat itu dia sedang menuju sumber suara itu. Mereka pun datang ke sebuah rumah salah satu anak, yang dimana anak itu sangat kepo tentang hantu mulut robek tersebut. Anak itu bernama Masatoshi. Dan benar saja, hantu mulut robek itu sedang mengincar Masatoshi, tetapi berhasil digagalkan oleh Guru Matsuzaki dan Guru Yamashita. Hantu itu ditusuk pakai pisau oleh Guru Yamashita hingga hantu itu pun mati. Tetapi hantu itu berubah menjadi seorang ibu-ibu lain. Sontak membuat Guru Matsuzaki dan Guru Yamashita kaget. Karena sebenarnya Guru Yamashita sudah membunuh ibu-ibu itu, bukan hantu mulut robek tadi. Ternyata hantu mulut robek ini selalu merasuki ibu-ibu untuk mengincar atau menculik anak-anak. Kemudian Guru Yamashita dan Guru Matsuzaki membawa Masatoshi ke kantor polisi supaya aman. Lalu Matsuzaki bercerita lagi kepada Yamashita tentang foto perempuan itu. Kalau dulu waktu Matsuzaki masih kecil, ibunya selalu bersikap aneh dan selalu memukul dia dan juga kedua adik-adiknya hingga babak belur. Di sisi lain, ada teman-teman Mika yang mencoba mau membantu mencari Mika dengan membagikan sebuah brosur anak hilang. Orang tua salah satu teman Mika yang bernama Natsuki ikut bersama mereka, tetapi Natsuki malah berpisah dengan yang lain dan dia hanya ditemani oleh ibunya. Dan anehnya, ibu Natsuki mengajak Natsuki ke taman. Dan tiba-tiba ibunya Natsuki berubah menjadi hantu mulut robek itu. Dan hantu itu membawa Natsuki pergi dari sana. Natsuki dibawa oleh hantu itu ke sebuah rumah kosong. Natsuki di sana bertemu Mika dan satu anak laki-laki di sana yang sedang diikat. Kemudian hantu itu menggunting mulut Natsuki dan juga membunuh anak laki-laki itu. Setelah itu, anak laki-laki yang sudah dibunuh itu dibawa oleh hantu tersebut dan mayatnya dibuang di tempat parkiran. Mayat anak laki-laki itu awalnya ditemukan oleh seorang kakek dan cucunya yang sedang berjalan. Kasus penemuan anak laki-laki itu meresahkan semua orang, terutama Guru Yamashita, Guru Matsuzaki, dan juga ibunya Mika. Mendengar berita tersebut, ayah Natsuki dan teman-teman Natsuki yang sedang mencari Mika merasa khawatir dengan Mika, karena takut kalau Mika akan dibunuh seperti anak laki-laki itu juga. Tiba-tiba ayah Natsuki melihat seorang anak yang sedang berjalan di taman. Mereka kira itu adalah Mika, tetapi pas disamperin, ternyata itu adalah Natsuki, anak dia sendiri. Ayah dan teman-teman Natsuki kaget kalau keadaan Natsuki saat itu mulutnya robek dan berlumuran darah tentunya. Singkat cerita, Guru Yamashita membaca buku yang diberikan oleh Masatoshi kemarin saat mengantarnya ke kantor polisi. Di buku itu, Masatoshi menulis kalau tempat tinggal hantu mulut robek itu memiliki atap berwarna merah. Ketika Matsuzaki mengingat tempat itu, dan ternyata tempat itu adalah rumah dia waktu dia kecil bersama ibunya, sebelum dia pindah ke panti asuhan. Mereka berdua pun langsung bergegas menuju ke rumah tersebut.
Saat sudah sampai, Matsuzaki melihat pisau di lantai dan dia pun mengingat kembali kejadian masa lalunya lagi, yang dimana waktu itu ibunya yang sedang memukuli dirinya, tapi ibunya itu seperti memiliki dua kepribadian. Sesudah memukul, ibunya seketika berubah menjadi baik dan menyesali perbuatannya. Kemudian ibunya pergi mengambil pisau dan pisau itu diserahkan kepada Matsuzaki. Ibunya menyuruh Matsuzaki untuk memenggal kepalanya, tetapi Matsuzaki tidak tega hingga saat ibunya berubah lagi menjadi jahat dan ibunya mengambil sebuah gunting untuk membunuh Matsuzaki. Matsuzaki pun mengarahkan pisaunya ke mulut ibunya hingga mulut ibunya menjadi robek. Dan Matsuzaki juga menusuk perut ibunya hingga akhirnya ibunya pun meninggal. Setelah itu, Matsuzaki menyembunyikan mayat ibunya di sana. Tetapi Matsuzaki menyesal karena dia tidak memenggal kepala ibunya saat itu, seperti yang disuruh ibunya. Kalau misalnya saat itu dia memenggal kepala ibunya, mungkin ibunya tidak akan bergentayangan dan menculik anak-anak seperti sekarang. Setelah itu, Matsuzaki menemukan sebuah lubang di dinding dan ternyata lubang itu menuju ke ruang bawah, di mana tempat anak-anak disembunyikan. Akhirnya, guru Yamashita dan guru Matsuzaki menemukan Mika di sana. Saat mereka berdua mau membawa kabur Mika, tiba-tiba hantu mulut robek datang dan menyerang Matsuzaki. Hantu itu menggunting kedua kaki Matsuzaki, lalu menyeretnya ke ruang bawah. Tak lupa hantu itu juga membawa Mika dan membuat guru Yamashita pingsan. Hantu itu pun menendang-nendang Matsuzaki dan Mika di sana. Di sisi lain, ibunya Mika yang udah kelewat khawatir mencoba mencari Mika sendiri. Dia mendapat info dari seorang anak kecil tempat keberadaan hantu mulut robek itu. Ibunya Mika langsung menuju tempat tersebut. Singkat cerita, ibu Mika pun sampai di rumah itu. Dia di sana bertemu dengan guru Yamashita, dan guru Yamashita sudah terbangun dari pingsannya. Guru Yamashita pun ngasih tahu kalau Mika berada di ruang bawah. Ibunya Mika langsung ke sana dan kaget kalau anaknya sedang disiksa oleh hantu tersebut. Lalu dia menyingkirkan hantu itu dari Mika, lalu memeluk Mika yang sudah tak berdaya itu. Tiba-tiba, hantu itu menusuk ibu Mika dengan gunting, senjata andalannya. Guru Yamashita di sana juga ke ruang bawah itu lagi, sambil membawa pisau yang dipakai Matsuzaki untuk membunuh ibunya dulu. Guru Yamashita pun menusuk hantu itu dengan pisau tersebut, hingga hantu itu pun mati. Saat hantu itu mati, tubuhnya berubah menjadi tubuh ibunya Natsuki, dan dia pindah ke tubuh ibunya Mika. Matsuzaki pun sadar dari pingsannya. Saat hantu itu mau melanjutkan aksinya, Matsuzaki mengambil pisau itu dan sedikit bertarung dengan hantu ibunya itu dengan keadaan dia yang tidak bisa jalan dan hanya bisa ngoronang di sana. Akhirnya Matsuzaki berhasil memenggal kepala hantu itu, dan tiba-tiba ada gempa lagi. Setelah selesai dipenggal, meskipun ibunya Mika juga harus mati, karena Matsuzaki nyatanya memenggal ibunya Mika yang dirasuki oleh hantu mulut robek itu. Arwah hantu mulut robek itu pun menghilang. Singkat cerita, setelah insiden yang dialami guru Yamashita, dia pun teringat anaknya yang tinggal bersama suaminya. Karena Yamashita dan suaminya sudah bercerai, Yamashita meminta kepada mantan suaminya supaya dia bisa mengobrol dengan anak-anaknya berdua saja di sebuah taman. Setelah mengobrol dengan anaknya, tiba-tiba guru Yamashita berubah menjadi hantu mulut robek yang ternyata dia belum musnah. Dia pun mau membunuh anak Yamashita di sana dengan gunting, lalu film pun tamat. Film ini cukup mengerikan, semengerikannya wajah hantu tersebut. Apalagi pasin anak-anak itu dibunuh oleh hantu tersebut secara kejam. Dan gak kebayang sih kalau misalnya hantu itu ada di dunia nyata. Amit-amit sing dijauhkan.
Oke, mungkin segitu aja ya untuk episode kali ini. Seperti biasa, kalau kalian suka, silahkan tekan tombol like dan share ke semua teman-teman sosial media kalian. Dibantu juga perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.